Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sedulur. Kembali lagi di LM Channel sedulur. Kali ini saya servis Suzuki Next ya. Suzuki Next itu suaranya wah nggak karu-karuan, ada kemerengseng, ada kemelitik, ada pokoknya suaranya nanti teman-teman bisa dengerin. Dan ini tenaganya juga loyo banget. Kalau buat nanjak itu bener-bener ngempos banget. Ya, pertama kalau suara mesin belum bunyi ini, roda diputar segini aja udah suaranya seperti ini. Ini masalahnya jelas ada di CVT, kalau nggak lahar sini, kalau nggak di bagian gearboxnya ya. Nanti saya cek dulu aja. Tapi yang paling kemungkinan terbesar di sini. Oke, kalau di analisa awalnya ini sewaktu mesin hidup, intinya kalau ban ini muter, ban belakang muter, terus suara kemerengsengnya itu bener-bener keras. Tapi sewaktu ban ini direm nggak muter, ini suara kemerengsengnya sedikit menghilang, cuman kemeleteknya ada, cuma di depan sini. Oke ya, ini saya juga belum bisa menebak secara pasti ya, jelas ini kita bongkar saja. Ini saya juga penasaran suaranya sampai separah ini. Oke, untuk dalamannya seperti ini. Ini ada oli yang bocor ya, ini dari sil mana ya, antara depan sama belakang. Kita cek dulu aja. Nah, lihat ini ngogel. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, wow parah ya. Ini jadi lahar pada bagian gearbox itu kena goyang. Nah, nggak tahu kalau yang di asnya nanti kena nggak, ini belum tahu. Yang jelas pertama ini yang bikin bunyi kemerengseng nggak karuan di sini. Kalau ngekleknya saya rasa dari depan. Ini saya bongkar lagi aja. Wah, ini yang bikin kemeletek nih. Ini masalah depannya di sini ya teman-teman semua ya. Wow, lihat rollernya hancur, rollernya hancur, plus rumahnya juga hancur. Bisa dilihat di sini. Ini yang punya motor nanti geleng-geleng ini. Ini pen ini juga ngoblat. Ini aus kena, roller hancur. Ini sudah pasti ganti sama rumahnya ini, karena ini udah yang bunyi ngeklek kan di antara roller ini sama ini ya. Nih, bos ini dengan rumah rollernya udah oblak parah ini, nggak oblak dikit, oblak parah. Secara otomatis ini nih ganti satu rumahan, sama ininya juga hancur. Nih, terlihat ya. Dan ini silnya yang bikin oli ke sini, sil depan sini bocor. Nih.
Ini motor kayaknya nggak pernah servis di area sini, di area CVT ya. Oke, itu kan. Oke, ini yang bikin suara kemerengseng nggak karuan di sini ya. Ini as ini oblak parah. Oblak parah. Ini juga kena lahar sini. Tapi nggak terlalu ya. Dikit banget, kecil-kecil kalau di telinga saya terdengar, entah kalau di audio HP ini ada suara kecil dikit. Ini lahar yang sini, lahar bambu sama lahar ini kena, cuman yang terparah di sini ya. Oke, saya akan lanjut bongkar gearboxnya. Wow, oli gasanya ini udah puluhan tahun nggak diganti kayaknya ini. Ini bekas oli udah bercampur dengan gram apa ya, rontokan-rontokan lahar atau bloknya ya. Wow. Seperti ini dalamannya. Nah, ini yang lahar yang kena yang satu ini ya teman-teman ya. Ini yang parah. Ini kan saya, waduh, ini kalau packing diambil nanti selamat enggak ya? Kalau nggak diambil bersihinnya susah, diambil carinya sulit. Kita cek lagi aja, nanti packing saya urusan belakangan. Yang penting jelas lahar ini kita ambil, nanti asnya kena enggak. Nah, satunya juga kena ini. Jadi pertama itu kena, yang ini juga kena ya, nih. Yang kecil juga kena satu. Nanti ini ganti. Tapi yang kalau yang lainnya belum terlalu. Oke, nggak masalah. Jadi yang kena cuma hubungannya ya ini ya. Ini sama ketemunya, intinya satu jalur ya, satu jalur. Ini lahar ini nanti ketemunya sama sini. Jadi satu jalur yang kena. Oke, perlu teman-teman cek juga untuk lahar ini juga perlu dicek. Ini kadang juga bunyi, tapi ini masih bagus ya. Ini lahar masih bagus. Oke, ini di bagian gearbox udah positif yang kena dua lahar, ya, yang parah. Untuk masalah yang lainnya belum terlalu parah, masih bisa dipertahankan. Untuk yang lainnya mau diganti juga boleh, tergantung si pemilik. Tapi saya bilang ini masih bagus, yang lainnya cuma dua. Dan untuk gigi-giginya juga masih saya cek, menurut pandangan mata saya juga masih bagus. Oke, tinggal kita bongkar asnya aja ya. Untuk pembongkaran as ini kita getok aja dari sebelah sana, tapi getoknya pakai seperti ini ya. Nanti ini masuk dari sini, oke, dari sini aja biar kelihatan ya. Nah, ini kan ada lubang ya, ini ada lubangnya, jadi biar si lubang ini masuk ke sana. Getok aja. Oke, laharnya nggak kena lagi, aduh, macet laharnya lur. Kalau ini lahar nggak kena, ini diambil pakai tracker. Kalau nggak punya tracker, pakai dipanasin, nanti keluar. Oke, untuk asnya alhamdulillah ini masih selamat sepertinya. Oke, untuk asnya selamat. Saya akan ambil ini. Waduh, kalau ini saya trackernya putus kemarin ya. TikTok enggak sih. Oke lur, ini mohon maaf untuk pengambilan lahar saya skip karena saya nggak punya tracker. Kemarin ada trackernya saya putus satu, jadi saya pakai metode manual dengan palu ya, dengan cara digetok dari sebelah sana kan bisa ya, karena sini digetok dari sini kan bisa. Dan yang ini belum saya ambil, ini saya ambil nanti aja.
intinya pergantian lahar ini dan lahar ini. Dan untuk as alhamdulillah aman, belum terlalu baret di sebelah sini. Ini kan di pas seal ya. Kalau sini baret-baret itu meskipun diganti seal baru nanti akan bocor lagi. Jadi alhamdulillah aman. Oke. Karena ini pergantian partnya terlalu ekstrim ya untuk keuangan di kampung ya, nggak sedikit. Jadi saya harus nunggu konfirmasi dari si pemilik motor. Nanti saya akan coba kabarin yang punya motor dulu, mau diganti part yang ori atau yang biasa-biasa. Oke sedulur semua, ini setelah saya konfirmasi sama si pemilik motor. Oke, katanya minta diganti saja seperlunya dan minta yang barang biasa, bukan yang original ya. Ini yang diganti nih. Ini saya dapatnya merek ini ya. Ini pun satu-satunya saya sampai muter-muter untuk di kawasan saya itu. Untuk cepat Suzuki itu agak sulit carinya ya. Ini untuk rumah rollernya. Rumah rollernya saya pakai merek ini. Dapatnya sebenarnya saya mau cari yang lain tapi nggak ada. Cuma dapat ini, merek ini harganya. Ini sudah satu paket sama rollernya ya. Nih. Ini satu paket sudah sama rollernya dan sama pennya. Ya pakai udah komplit untuk bagian rumah roller. Ini udah komplit rumah roller. Yang lama udah hancur. Ini terus ini kampas belakang seal aja ya. Dan sealnya juga yang belakang yang sini saya nggak dapat untuk originalnya Suzuki karena sulit banget. Saya nyari ini sampai berapa toko itu nggak ada yang punya ini. Terakhir nanti saya coba pakai punyanya Honda, kodenya mirip-mirip sama nih. Terus yang ini dapat alhamdulillah, yang satunya yang untuk seal rumah rollernya dapat originalnya alhamdulillah, meskipun sulit untuk mencarinya. Dan untuk lahar pakai biasa juga, ini pakai merek ini karena sesuai permintaannya. Ini pakai part-part yang biasa-biasa semua. Untuk lahar gearboxnya yang diganti cuma 2, yang kode 6004 dan 6002. Ini yang proses lamanya sebenarnya cari spare partnya sama proses pembersihannya ya. Ini saya keinget dulu sewaktu saya masih ikut orang, sewaktu saya belajar ya. Sampai sekarang sebenarnya masih belajar, tapi bedanya kan sekarang belajar sendiri. Kalau dulu kan belajar ikut orang. Saya keinget mekanik sejati itu yang mau menikmati proses bersih-bersih itu katanya yang dulu saya ikut mekanik sejati itu yang mau menikmati pada saat proses servis itu, yang mau menikmati saat proses bersih-bersih itu panas, sangat membosankan dan butuh waktu yang lama. Ini bersih-bersih seperti ini, seperti yang teman-teman lihat itu tadinya kan kotor banget, oli kemana-mana. Ini sudah saya bersihkan semua. Dan untuk pokoknya area CVT dan lainnya harus dibersihkan semua ya. Karena kan kalau di CVT emang nggak ada, harus kering, nggak ada oli masuk ya. Karena kalau oli masuk akan menyebabkan selip. Jadi emang proses bersih-bersih itu cukup memakan waktu, telaten, dan ya kalau yang belum biasa emang sangat membosankan. Oke, kali ini saya akan pasang-pasang dulu aja. Nanti sekiranya yang penting perlu saya tutorialkan. Karena untuk pemasangan CVT untuk teman-teman semua pasti sudah paham ya. Kalau cuma masang-masang aja ya. Yang sulit kalau dibayangkan mencari penyakit dan mencari solusi, kan seperti itu ya. Oke, saya akan pasang-pasang dulu aja. Oke, saya akan mulai pemasangan lahar dulu aja ya untuk di sini. Dan mohon maaf untuk pelepasan ini saya bikin video terpisah ya. Ini untuk pelepasan ini yang nggak punya tracker, nggak punya las, itu bisa tonton video saya ya, sudah ada ya. Untuk pelepasan bearing gearbox atau bearing tanam ya, nggak cuma di gearbox sebenarnya, bearing tanam itu ada di video saya. Untuk pemasangan juga sebenarnya sudah ada pemasangan untuk
lahar gearbox itu sudah ada, lahar gearbox ataupun lahar yang tanam-tanam itu sudah ada, yang nggak punya alat khusus-khusus. Oke, ya. Dan buat teman-teman pemula untuk pemasangan lahar di bagian gearbox ataupun dalam mesin itu, kalau ada tutupnya seperti ini lebih baik diambil saja. Itu yang di dalam gearbox mesin, kecuali ya kalau di mesin itu kecuali yang ada tutupnya satu. Sebelah biasanya itu ada itu lahar noken as yang di bagian yang bukan giginya itu biasanya emang ada tutupnya satu, tapi satunya terbuka. Tapi kalau di bagian dalam mesin biasanya dibuka semua karena untuk sirkulasi oli ya, jadi diambil saja untuk tutupnya. Oke, lanjut untuk pemasangan lahar ini sekedar apa ya, tip dari saya aja ya. Mungkin teman-teman yang sudah senior punya tip yang lain. Ini kan packing ini sulit diambil. Ini udah sobek juga, nanti saya lem. Karena apa? Saya cari ini nggak dapat. Kalau ada mending saya ganti sebenarnya. Saya nggak dapat. Nah, kondisinya motor ini mau dipakai besok harus jadi. Jadinya kan saya bingung ya. Waktunya sudah mepet, cari kemana-mana nggak dapet. Padahal ini nggak saya ambil. Efeknya kita pemasangan lahar ini akan kesulitan untuk proses pemanasan di sini. Karena apa? Kalau kita pasang main getok seperti ini, misalnya seperti ini ya, masukkan seperti ini kita getok. Boleh masuk saja, cuman resikonya terhadap lahar ini. Karena yang digetok pasti yang kena getokan tengah sini kan. Ini lahar akan sedikit mengalami goyangan kalau masuknya itu kencang. Jadi usahakan kalau pasang lahar itu yang digetok samping sini, yang lingkaran luar. Jadi untuk menghindari lahar ini nggak goyang-goyang, apalagi ini lahar yang biasa-biasa. Jadi jangan digetok tengahnya sini, pasti nanti ada goyangannya. Yang nahan kan cuma bola bearingnya ya kalau tengah yang digetok, tapi kalau samping sini kan secara otomatis tengah nggak ikut-ikutan kena. Oke ya. Jadi caranya kalau kondisinya seperti ini, packing ini nggak bisa diambil, beli yang baru nggak dapet. Saya mau mode pemanasan saja, tapi saya mau manasin dari sebelah sana. Kalau kita panasin dari sebelah sini, otomatis packing ini akan terbakar. Itu nanti repot lagi, oke ya. Saya akan panasin sebelah sana, nanti kita masukin dari sini lebih mudah daripada prosesnya seperti ini. Masukin digetok, resiko pada laharnya. Oke, lanjut saya akan panasin dulu aja. Oke, setelah dipanasin masuknya mudah ya. Tapi kalau nggak dipanasin sulit. Tinggal kita masukin ini. Oke. Nah, kalau ini langsung nggak masalah, kita ketok aja. Oke, masuk. Enak. Yang satunya lagi, kalau ini yang di sini agak mudah sebenarnya ya, tinggal pasang saja terus diketok pakai yang lama gini. Yang ketok samping sini bisa. Kalau enggak pakai ini langsung kayak kunci itu, tapi yang samping juga bisa. Ini kan sulit ya. Ini kan kenceng ya maksudnya. Span maksudnya. Jadi kalau mainnya pakai panasin aja dulu biar masuknya mudah. Kalau ini susah, kalau belum dipanasin masuknya enggak susah. Nih. Bisa sih bisa, kalau nggak dipanasin, kalau di sini bisa. Tapi lebih enak lagi dipanasin. Saya kurang ewu bisa ini segede kan tetap. Oke, lanjut lagi. Ini sudah saya pasang untuk bagian gearbox, as dan seal sudah saya pasang. Dan ini perbedaannya suaranya. Kemarin kan waktu diputar roda belakangnya bunyi ya, puasar banget ya, kemeresek ya. Nah, kalau ini normal bunyinya seperti ini, Bang. Nah, udah sangat beda. Ini juga udah tenang. Nggak kayak kemarin. Jadi masalah utamanya yang bunyi gemeresek emang ada di gearboxnya.
Terus yang bunyi kadang klek-klek-klek di depan sini, di rumah rollernya ya. Oke, nanti saya ganti. Sudah, ini saya akan lanjut pasang lagi, terus nanti kita coba hidupkan ya. Oke, teman-teman semua, alhamdulillah ini udah selesai saya pemasangan CVT dan gearboxnya. Nanti tinggal saya mau servis ke lainnya ini. Ini suaranya udah beda ya sama yang sebelumnya. Ini pertama kita nggak usah hidupin mesin dulu nih. Perbedaan video sebelumnya sama sekarang. Ini kalau suara seperti ini, semua Matic pasti ada suara seperti ini. Ini normal ya, kalau suaranya segini normal, maksudnya nggak kenceng kayak pertama kan ada kertak gitu kan. Nah ini udah nggak, aman. Cuma emang masalahnya di lahar gearboxnya. Untuk lahar sini sebenarnya udah ada kucak sedikit, cuman nggak diganti karena ya saya menuruti apa si pemilik motornya, tergantung budgetnya. Yang pertama dulu, yang intinya yang inti dulu katanya kan seperti itu ya, yang inti dulu. Jadi saya ambil lahar sini, gearbox 2, terus rumahan roller, itu aja yang diganti sama seal ya, nggak ada yang lainnya. Oli mungkin ini udah beda. Oke, ini sebenarnya udah agak kena sedikit, giginya udah ada celah sedikit juga, tapi sedikit, nggak banyak ini. Oke, langsung saja saya hidupin dulu, nanti suaranya seperti apa perbedaannya sama yang sebelumnya. Oke teman-teman, bisa dengerin di sebelah sini ada suara juga di bagian mesin ini ya, tengah. Ini lahar tengahnya udah kena ini. Ada suara kompresennya di tengah sekarang. Waktu kemarin nggak terlalu kedengeran ya, karena suaranya udah ribut dulu di bagian CVT dan gearbox. Sekarang CVT dan gearbox udah mau tenang. Di sini ada suara kompresennya. Di sini ada suara kompresen di lahar tengahnya ini. Lahar bensinnya kena. Dan teman-teman bisa perhatiin, suatu saya geber, saya lepasin ada suara gitu ya. Nih. Itu efek gigi dari gearboxnya yang sudah aus, mulai aus di sini ya. Di gigi gearbox ini mulai ada keausan sedikit. Jadi kalau dipandang mata emang kadang-kadang nggak kelihatan banget ya untuk keausan gigi. Tapi kalau bunyi sangat kedengeran. Ini kalau motor di bawah jalan kenceng, semakin kenceng semakin bunyi gitu. Cuman kita kadang nggak kedengeran, yang denger orang lain, biasanya seperti itu. Oke, untuk yang suara ribut seperti di awal video, alhamdulillah sudah hilang ya, sudah hilang suara yang ribut banget di CVT dan di gearboxnya. Dan untuk yang lain-lain ini harus, untuk halus total ya, ini harus pergantian di gigi gearboxnya dan kelahar tengahnya, itu harus turun mesin juga. Tapi saya mengikuti si pemilik motor karena ini yang penting suaranya nggak ribut-ribut banget seperti yang di awal video. Dan udah jadi, saya tinggal lanjut servis ke throttle body dan pengereman depan ada keeroran, terus lampu. Ya, untuk cara reset manualnya untuk Suzuki Next nanti saya bikinkan video terpisah saja karena durasinya biar nggak terlalu panjang. Oke, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.